Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah berbagi tips atau trik kepada saudara untuk mempermudahkan kita dalam membaca Alkitab. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan jadwal atau schedule pembacaan Alkitab yang pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nah, setiap orang pasti memiliki cara-cara tersendiri dalam membaca Alkitab. Khususnya saya membaca Alkitab setiap hari dengan cara mengikuti jadwal atau schedule pembacaan Alkitab yang sudah diurutkan mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu dan akan selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, bagaimana cara mengikutinya? Tonton terus sampai habis ya, supaya sama-sama kita tekun membaca Alkitab kita setiap hari dan kita semakin mengenal firman Tuhan. Sehingga iman kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat menyesatkan kita di kemudian hari. Nah, ini dia jadwal atau schedule pembacaan Alkitab untuk mempermudahkan kita dalam membaca Alkitab. Schedule ini dikutip langsung dari Alkitab dan diurutkan sesuai pasal-pasal yang ada di Alkitab, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kalau saudara mau mengikuti cara ini boleh, saya akan perbesar tampilan jadwal ataupun schedule pembacaan Alkitab ini supaya saudara bisa melihat dan membacanya. Nah, pertama sekali saya ambil contoh dari bulan Januari. Di sini ada kolom tanggal sesuai urutan tanggal yang sudah ditentukan untuk bulan Januari. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ada 31 hari untuk bulan Januari. Kemudian kolom perjanjian lama. Mulai dari Kejadian sampai Maleaki. Kemudian kolom cek artinya kalau saudara sudah membacanya, saudara boleh checklist. Kemudian kolom perjanjian baru. Mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Kalau sudah siap dibaca, saudara juga boleh checklist. Nah, untuk lebih jelasnya saya ambil contoh dari tanggal 1 Januari. Dalam satu hari, kita tidak hanya membaca perjanjian lama, tetapi juga perjanjian baru. Yaitu perjanjian lama kita baca Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tanda koma ini menyatakan pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 dibaca mulai dari awal ayat 1 sampai dengan ayat 31. Dan pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat 25. Jadi untuk perjanjian lama dibaca ada 2 pasal 1 dan pasal 2. Kemudian kita baca lagi perjanjian barunya. Matius pasal 1 dibaca dari awal ayat 1 sampai dengan ayat 25. Nah, kalau saudara sudah membaca untuk pembacaan Alkitab tanggal 1, perjanjian lama dan perjanjian baru, nah saudara boleh checklist keduanya di kolom checklist. Nah, besoknya tanggal 2. Kita baca lagi untuk perjanjian lama, Kejadian pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Kemudian di perjanjian barunya, Matius pasal 2. Nah, begitu sampai seterusnya. Nah, untuk memantapkan lagi, saya ambil lagi satu contoh. Karena ini bulan Maret, saya ambil contoh tanggal hari ini. Kebetulan sudah saya baca juga tadi pagi, yaitu tanggal 10 Maret. Di perjanjian lama kita baca Ulangan pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Kemudian di perjanjian barunya kita baca Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Tanda bagi ini menyatakan ayat.
Jadi ayat 1 sampai 13. Nah, demikianlah seterusnya sampai bulan Desember, terakhir itu tanggal 31, perjanjian lamanya dibaca Maleaki pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Dan perjanjian barunya terakhir itu Wahyu pasal 22. Oke deh, selesai dalam 1 tahun. Nah, saudara bisa membaca ataupun men-screenshot gambar dari jadwal ataupun schedule pembacaan Alkitab ini agar sama-sama kita belajar firman Tuhan dan semakin mengenal firman Tuhan. Oke, ini dia jadwal schedule pembacaan Alkitab untuk bulan Januari dan bulan Februari. Kemudian, ini untuk bulan Maret dan April. Selanjutnya, ini untuk bulan Mei dan Juni. Kemudian ini untuk bulan Juli dan Agustus. Setelah itu ini untuk bulan September dan bulan Oktober. Dan yang terakhir, ini dia untuk bulan November dan bulan Desember. Nah, sebelum kita membaca Alkitab sesuai dengan jadwal schedule pembacaan Alkitab ini, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan agar pada saat kita membaca Alkitab, kita tidak salah persepsi untuk mengerti akan kebenaran dari firman Tuhan ini. Dan beberapa tahapan ini akan saya jelaskan nanti di video saya selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa klik tanda subscribe yang ada di bawah dan klik icon lonceng yang ada di sampingnya supaya saudara mendapatkan notifikasi kejelasan dari video-video saya selanjutnya. Nah, itulah dia penjelasan mengenai jadwal atau schedule pembacaan Alkitab untuk mempermudahkan kita dalam membaca Alkitab. Dan setelah saya mengikuti jadwal atau schedule pembacaan Alkitab ini, saya jadi sering baca Alkitab. Dari yang tadinya saya tidak suka baca Alkitab, sekarang saya jadi suka baca Alkitab. Karena saya dari dulu orangnya tidak suka membaca. Malah saya lebih suka menghitung. Tapi karena saya tahu membaca Alkitab ini baik untuk hidup saya, maka itu saya kerjakan. Dan saya mengerti banyak hal setelah saya membaca Alkitab. Karena ini baik untuk hidup saya. Baik untuk hidup saya yang sekarang maupun yang akan datang. Dan yang lebih enaknya lagi, dari schedule pembacaan Alkitab ini, kita dapat mengetahui mana pembacaan yang sudah kita baca dan yang mana yang belum kita baca. Jadi lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, saudara bisa membaca ataupun men-screenshot gambar dari jadwal ataupun schedule pembacaan Alkitab ini agar sama-sama kita belajar firman Tuhan dan semakin mengenal firman Tuhan. Sehingga iman kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat dalam menghadapi apapun. Di mana ayatnya? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Roma 10 ayat 17. Sudah, sama-sama kita membacanya. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3, ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan. Darimu Yesus Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Demikianlah renungan hari ini. Jika saudara diberkati, saudara boleh share ataupun membagikan video ini kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.